Belum, Pak. Terus enaknya ngapain nih sekarang? Ini yang ada Pak Ali, terus siapa lagi yang guru pembimbing, guru pendamping, Bu Erlina, ada? Yang guru pendamping? Bu Erlina belum, Pak. Belum, terus siapa saja, Bu Ani itu ya, Bu Ani Setiawati. Ada. Bu Anis ya. Ya. Monggo Bapak Ibu guru pendamping memperkenalkan diri. Pak Ali dulu mungkin. Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Susiswo, Bu Ani, dan guru pamong yang lain barangkali yang hadir tapi saya nggak melihat di sini. Kemudian Bapak Ibu mahasiswa PPG, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun daring ya. Perkenalkanlah, nama saya Nur Ali Ahmad, saya guru SMA Negeri 10 Malang ya. Saya mengajar matematika. Demikian Pak, terima kasih. Monggo Bu Ani, mungkin sudah perkenalan dengan apa teman-teman tapi nggak apa-apa perkenalan lagi. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ani Setiawati dari SMP Negeri 3 Malang. Itu aja ya Pak ya. Ini saya Susiswo dari Universitas Negeri Malang. Ini peserta gambarnya pada nggak muncul ya, pada disembunyikan. Mengapa kok disembunyikan? Halo, silakan dimunculkan gambarnya. Ada Pak Made, Pak Putu, makanya nggak muncul pakai kaos ya. Pak Rizal, Bu Husnul, Pak Mega, Bu Okta, campuran ini ya pesertanya ya. Tidak hanya dari wilayah Bali ya. Dari mana saja? Selain Bali? Dari Bali, Pak. Nah, Bali semua? Bali. Oh, Bali semua ya. Hari ini tuh web meeting tentang apa itu namanya? Pembelajaran ya. Kalau berdasarkan review yang saya lakukan ke yang bagian saya itu, yang produknya ya, itu alhamdulillah sudah baik secara keseluruhan ya. Sudah proses pembelajaran, proses mengonstruk suatu konsep sudah kelihatan. Ada beberapa yang belum. Jadi membuat LKPD itu cuma sekedar apa? Latihan mengerjakan soal-soal, bukan mengonstruk. Jadi LKPD itu seharusnya juga mengonstruk suatu konsep, habis itu latihan-latihan, nggak apa-apa. Setelah itu latihan. Tentang bahan, tentang RPP juga begitu. Tapi sudah banyak yang mengonstruk. Tapi ada juga yang masih belum, tahu-tahu langsung menyajikan materi. Untuk hari ini tuh saya maunya ada yang praktek sehingga ada beberapa yang praktek sehingga kita bisa memberikan masukan baik Bu Eni maupun Pak Ali, juga teman-teman yang lain. Mungkin ada yang sudah siap di antara Bapak Ibu? Pak Madi mungkin? Kan sudah membuat itu toh kan, membuat apa? Perangkat-perangkatnya semua kan sudah selesai dibuat. Jadi tinggal mempraktekkan saja. Siapa yang duluan? Dan nanti selanjutnya begitu. Jadi seperti ketika kita PLPG atau PPG ya, ketika sebelumnya PLPG namanya, PLPG offline itu praktek, kemudian kita beri masukan gitu.
PPG sebelumnya juga gitu, ketika offline. Apakah sudah ada yang siap untuk apa? Untuk presentasi pembelajaran? Bu Okta mungkin? Jadi kita nggak teori-teori lagi, teorinya sudah banyak kan? Langsung ke prakteknya aja. Siapa yang sudah siap? Atau dari Bu Eni mungkin ada yang ingin disampaikan, dan Pak Ali mungkin, Bu Eni mungkin, Bu Eni dulu. Bu Ani. Sebelum teman-teman mempersiapkan untuk praktek. Iya Bapak, saya ngikutin dulu aja karena baru masuk ini. Iya, iya. Kebetulan di sini masih banyak, ada yang apel pagi, khawatir nggak? Oh gitu, iya, iya. Boleh, Pak Ali mungkin, Pak Ali? Ada yang ingin disampaikan? Ya, sama sebenarnya Pak. Saya baru juga masuk hari ini, jadi belum tahu. Yang jelas memang kalau bisa interaktif gitu ya. Jadi meskipun tidak ketemu langsung, namun usahakan untuk bisa interaktif. Walau mungkin hanya video atau apa ya, PPT gitu, tapi PPT yang interaktif itu bisa dibuat juga. Jadi tidak harus semuanya ditayangkan, namun sedikit demi sedikit gitu. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Oh iya. Terus juga ketika ini ya Bapak Ibu guru ya, ketika video meeting itu seharusnya juga pakaian formal ya. Jadi ada beberapa ini yang pakai kaos oblong itu jangan sampai terjadi ya. Nggak tahu mungkin di pembelajaran sebelumnya nggak disarankan, tetapi akan lebih baik untuk pakaian formal. Saya sendiri juga ya posisi web meeting itu selalu harus posisi formal. Ya, walaupun di rumah itu harus posisi formal. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Ke mahasiswa baik Bapak selalu begitu. Meminta untuk pakaian formal ya. Gitu. Jadi jangan sampai ya ini tadi masih terjadi, makanya nggak mau menampakkan ternyata tidak formal. Kalau tidak formal kan tidak siap mengikuti pembelajaran sebenarnya itu ya. Dari segi pakaian aja sudah kelihatan. Kalau seenaknya saja begitu. Ya, silakan yang belum pakaian formal ganti pakaian formal dulu. Dan saya minta untuk semuanya memperlihatkan, coba ya. Bisa mungkin perlu saya atau perkenalan dulu, silakan Pak, mulai Pak Komang. Ya Pak Komang Matrayana mungkin, coba. Iya. Ya. Gitu. Oh, boleh, silakan lanjut ke siapa? Yang langsung aja wis, nggak usah saya tunjuk. Selamat pagi Bapak dan Bapak Susiswo dan Bapak Ahli dan Ibu Eni. Jadi perkenalkan, nama saya Niluh Madi Wijayanti, asal Bali. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Dawan. Terima kasih. Ya, lanjut. Selamat pagi Bapak dosen Susiswo Ya. dan Bapak Ibu Guru Pamong. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Luh Gede Eka Puspasari. Saya berasal dari Bali, mengajar di SMP Negeri 7 Denpasar. Terima kasih Bapak. Oh ya. Ya, lanjut.
Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi Bapak. Salam. Silakan. Oke. Perkenalkan Bapak, nama saya Rizal Setianto, asal dari Klaten. Ya. Mengajar di SMP 1 Kubu. Terima kasih Bapak. SMP 1 Kubu. kok asli ya namanya? Kubu. Kubu, nggih. Kubu. Ya boleh. Lanjut. Terima kasih Bapak. Silakan. Siapa lagi? Selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Iwayan Suwiyasa. Ya. Saya mengajar di SMA Negeri 8 Denpasar. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut. Selamat pagi Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Niputu Oktawiryati, asal dari Bali. Saya mengajar di SMP Negeri 8 Denpasar. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut. Siapa lagi? Ya, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Adi Febrina Diani. Saya mengajar di SMP Sunari Loka Putra. Mohon bimbingannya Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Ya, Bu Adi ya. Ya, lanjut. Selamat pagi Bapak Pagi. dan Ibu pembimbing. Perkenalkan, nama saya Iwayan Adi Sudewa. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tabanan. SMA 1 Tabanan. Ya, lanjut. Silakan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pagi. Saya Lamiri Eka Putri. Saya mengajar di SMA Jagadika Gapura. Lanjut. Selamat pagi Bapak. Pagi. Nama saya Iputu Ardita. Saya mengajar di SMP Dharma Kirti Sanjitu Karangasem. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Lanjut. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Saya ulangi. Nama saya Pandi Madini Lanusdani dari SMP Negeri 10 Denpasar. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Ya. Selamat pagi Bapak. Silakan. Saya Nyamana Gayani. Perkenalan, KTP-nya diminta. Ya, silakan Bu. Selamat pagi Bapak. Yang Nyamana Gayani. Saya dari Bali. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Atap 1 Sukesaki. Ya, lanjut. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Saya Niputu Oktavianiasi dari Bali, mengajar di SMA Negeri 8 Denpasar. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Niputu Ratna Dewi Tara. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Kerambitan, Bapak. Ya, Kerambitan. Lanjut. Iya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Nama saya Niloputu Eva Julianti. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Nama saya Putu Leli Parwati. Saya dari Bali, mengajar di SMP Negeri 2 Denpasar. Terima kasih. Yuk. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Ya, pagi. Perkenalkan, nama saya Igusti Komang Okta. Loh, putus. Selamat pagi Bapak. Ya, pagi. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya. Ya, pagi. Selamat pagi. Perkenalkan saya Iwayan Tirta Dharmayasa dari Bali, mengajar di SMA Negeri 1 Bangli. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Ya, mana? Perkenalkan, nama saya Kadek Karma Bapak dari Kintamani Bali. Ya. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Kintamani. Terima kasih. Ya,
Lanjut. Selamat pagi, Bapak. Bu Widi dulu lah, Bu Widi. Ya, akhirnya. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Niketir Widyastuti, asalnya dari Bali. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Semarapura, Bapak. Ya. Ya, sekian Bapak. Terima kasih. Ya. Selamat pagi, Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Gusti Madi Yuda Ragandana. Saya berasal dari Bali. Saya mengajar di SMA Kalam Kudus. Terima kasih. Oh ya. Lanjut. Selamat pagi Bapak. Ya, pagi. Nama saya Niputu Diani Hapsari. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Bangli. Ya. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak. Ya. Ya. Nama saya Ana Agung Istilaka Yuliantari. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Semarapura. Asal saya dari Bali. Ya. Ya. Lanjut. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, perkenalkan nama saya Made Herlin Widiantari. Saya berasal dari Bali dan mengajar di SMA Negeri 1 Melaya. Oh Terima ya. kasih Bapak. Ya, sama-sama. Siapa lagi? Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenalkan nama saya Husnul Khotimah. Mana nggak diperlihatkan wajahnya? Oh, nggih. Ya, gimana? Saya pakai HP ini. Lanjut. Saya Husnul Khotimah, asal Bali. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Atap 1 Tejakula, Bapak. Iya. Lagi? Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Maderia Cahyanti, asal dari Bali. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Denpasar. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ada yang SMP, ada yang SMA ya. Ya lanjut dulu. Selamat pagi Bapak. Lagi. Perkenalkan, nama saya Made Edi Saputra. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Negara. 1 Negara. Lanjut, Mas Ade. Selamat pagi Bapak. Silakan. Nama saya Igusti Ayu Murah Partini. Saya berasal dari Bali. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sririt Buleleng. Terima kasih Bapak. Ya. Masih ada yang belum? Pak Made ya? Pak Made juga, silakan. Enggak kedengaran Pak Made? Belum kedengaran? Selamat pagi Bapak. Ya, pagi. Nama saya Ede Bagus Tantra, saya dari Bali, saya mengajar di SMA Negeri 2 Kuta. Terima kasih Bapak. Ya. Tes 1. Ya, silakan Pak Mandi. Mohon maaf Pak, ada gini kesalahan. Perkenalkan nama saya Imade Yoga Wicaksana, saya mengajar di SMA Negeri 4 Denpasar. Oh, boleh. Oke, terima kasih. Ada lagi yang belum perkenalan? Bu Niputu sudah tadi ya? Sudah semua? Itu ya acara kita itu ya apa seperti per-teaching gitu lah ya. Itu kan di petunjuknya kan ada apa, di petunjuknya itu kan diberitahukan bahwa Bapak Ibu diminta untuk membuat video pembelajaran, diedit sampai durasi 7 sampai 10 menit kan? Ya itu. Iya, Pak. Sebenarnya hari ini sudah mulai begitu. Sudah mulai karena kalau hari ini sudah mulai, saya harapannya nanti semuanya bisa tampil, harapannya begitu.
Jadi nanti produk yang disetorkan itu memang sudah produk yang sudah kita beri masukan sehingga menjadi produk yang bagus. Gitu. Ada yang bisa mulai tampil sekarang? Sudah jadi guru kan sudah biasa toh ya mengajar. Dan lagi kan RPP mulai mulai analisis silabus, kemudian indikator, kemudian tujuan, RPP, bahan ajar, LKPD, semuanya kan sudah dikerjakan kan bahan ajar, tinggal melaksanakan aja. Tetapi nanti produknya dibuat durasi 7 sampai 10 menit. Tetapi kalau kita praktek di web meeting ini silakan aja, ya sekitar 10 menit lah, nggak usah diedit dulu, nggak apa-apa. Ya, gimana? Maaf Bapak, Gimana? Ini ya Bu. Ini saya mau menyampaikan gini Pak. Boleh. Jujur kami belum siap untuk hari ini karena kami belum tahu sistemnya seperti apa. Terus video pembelajarannya itu dibuat dalam seperti video, apa kita tekniknya itu yang kalau ketika web meeting Bapak Ibu praktek aja seperti mengajar biasa saja ya. Ya, tetapi produk video yang dihasilkan itu silakan aja diedit sehingga durasinya 7 sampai 10 menit. Berarti kayak kita share screen gitu Pak untuk apa? Untuk praktek hari ini. Ya, seperti share screen, ya, bener itu. Seperti peer teaching gitu ya. Yes, peer teaching tapi seperti Bapak Ibu mengajar tuh loh ya. Persis ya gitu. Tapi mungkin ada langkah-langkah yang dilewati sehingga nggak terlalu lama gitu. Ya, Bapak Ibu memang belum pernah ikut kan PPG kan ya. Jadi ya itu PPG itu yang prakteknya memang kalau praktek di yang offline yang luring itu sekitar 30 menit per orang. Tetapi di sini nggak usah sampai 30 menit lah. Ya antara 10 sampai 15. Nanti ada langkah-langkah yang dilewati, nggak apa-apa. Yang diutamakan tuh kalau dari saya tuh konsepnya itu ya. Jadi siswa itu terlibat dalam mengonstruk konsep. Tidak tahu-tahu diberi konsep, diberi rumus, tetapi harus ada proses sehingga siswa bisa mengonstruk konsep, bisa mengonstruk rumus dan sebagainya. Setelah itu latihan gitu. Bisa. Bahwa konstruknya melalui kooperatif maupun melalui individu, silakan aja Bapak Ibu masing-masing tergantung dari model yang Bapak Ibu pakai. Saya tidak ingin memberikan sesuatu lagi, ini nanti Bapak Ibu malah nggak mulai itu ada yang atau Pak Madi mungkin? Oke Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, selamat pagi. Bapak Ibu yang lain siap-siap memberi komen ya. Ya, silakan Pak Madi. Hari ini kita hari ini kita akan membahas mengenai materi berikutnya karena kalian di pembelajaran lalu kita sudah belajar mengenai turunan fungsi trigonometri. Kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu aplikasi turunan trigonometri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan garis singgung untuk fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah pernah mempelajari turunan, bukan? Ya, di kelas 11 kalian sudah belajar tentang turunan aljabar dan begitu juga dengan aplikasinya. Tapi di sini agak berbeda yaitu dengan fungsinya. Kita gunakan fungsi trigonometri. Nah, di sini Bapak akan tampilkan PowerPoint. Sebagai media belajar kalian. Ini sebenarnya materi nanti media ini bisa kalian download di Google Classroom. Oke.
Kompetensi dasar. Di sini untuk aplikasi turunan trigonometri itu menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum minimum, selang kemonotonan, kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, untuk pertemuan kali ini, di sini Bapak akan mengajak kalian menemukan konsep turunan pertama dari fungsi trigonometri sebagai suatu gradien garis singgung kurva dan menyajikan penyelesaian terkait dengan gradien garis singgung kurva fungsi trigonometri dan persamaannya. Nah, sebelum kita lanjut, di sini Bapak akan memberikan satu gambar. Nah, kalau kalian lihat di sini ada jalan ya, ada tikungan gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan ilmu di fisika, ketika kalian mempelajari gerak melingkar beraturan, kita tidak asing lagi dengan gaya sentripetal. Ya, jika tidak ada gaya sentripetal yang bekerja, maka mobil itu akan keluar jalur. Nah, bentuk yang diciptakan ketika mobil keluar jalur itu adalah membentuk seperti garis singgung, seperti itu. Oke, untuk materi. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di pertemuan awal mengenai turunan trigonometri, kalian sudah Bapak ajak bagaimana mencari konsep turunan pertama dari suatu fungsi dengan menggunakan pendekatan garis singgung. Ya, kalau kita lihat di sini ada titik P dan titik Q, di mana titik P dan Q ini kita buat satu garis yang memotong kurva fx. Kita ketahui bahwa P ini koordinatnya di x, fx dan titik Q koordinatnya di x plus h, fx plus h. Nah, apa yang terjadi ketika P dan Q ini saling mendekati atau Q mendekati P? Nah, bisa kita lihat di sini, kalau kita mencari gradien garis yang melalui P dan Q, itu kita gunakan delta Y per delta X. Ini kan sudah kita bahas di pertemuan mengenai turunan fungsi trigonometri ya. Nah, sehingga kalau ketika Q mendekati P, otomatis dia akan berupa garis singgung. Nah, untuk mencari gradien garis singgung, kita bisa menggunakan turunan pertama. Ya, untuk mencari gradien garis singgungnya. Jadi ilustrasi seperti ini, misalnya ada kurva fx, kemudian ada garis, yang biru ini adalah garis singgung, dia menyinggung di x1, y1. Nah, untuk mencari gradien atau kemiringan garis singgung, itu sudah seperti di slide yang sebelumnya. Itu kita mencari dengan cara mencari turunan pertama dari kurva, kemudian kalian substitusi nilai absis ke turunan pertama. Itulah akan menjadi gradien garis singgung. Untuk persamaannya kalian bisa cari dengan persamaan garis lurus yang kalian dapatkan di SMP. Nah, seperti ini. Nah, setelah materi, kita lanjut ke contoh soal. Oke, tentukan kemiringan gradien garis singgung kurva fx sama dengan sin 2x di titik pi per 4,1. Nah, untuk mencari kemiringan garis singgung kurva, pertama ya kita harus kita cek dulu titik pi per 4,1 itu apakah merupakan titik singgung. Karena rumus yang tadi di slide tadi itu berlaku ketika x1 dan y1-nya merupakan titik singgung. Jadi kita cek titik pi per 4,1 itu merupakan titik singgung atau bukan. Kita substitusi x pi per 4 ke dalam fungsi fx.
Sehingga kita peroleh bahwa nilai FY-nya sama dengan 1 atau nilai FP per 4-nya sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pi per 4,1 ini merupakan titik singgung. Karena Pi per 4,1 ini merupakan titik singgung, maka kita bisa lanjutkan untuk mencari gradiennya. Pertama kita cari turunan pertama. Pertama dari sin 2x itu sudah kalian peroleh di materi turunan fungsi trigonometri ya. Turunannya adalah A cos 2x, 2 cos 2x. Kemudian substitusi absisnya yaitu di Pi per 4. Sehingga kita peroleh bahwa gradiennya itu adalah sama dengan 0. Itu contoh yang kedua. Itu contoh keduanya di sini ada pembahasannya juga, Pak. Ya. Iya. Mungkin saya lanjutkan, Pak ya, sampai. Ya, boleh ya. Ya. Ini contoh yang keempat, yaitu mencari persamaan garis singgung kurva Y sama dengan sin 2x untuk nilai x dari 0 sampai dengan pi per 2 yang tegak lurus dengan garis x tambah 2y dengan 2. Pembahasan seperti ini, Pak. Jadi anak-anak yang mengklik seperti ini, atau mungkin mereka sebelum mengklik mereka membuat sendiri terlebih dahulu. Nah setelah itu baru ada bagian evaluasinya. Jadi mereka menjawab di sini, Pak. Iya. Kalau klik dia kurang salah jawabannya, Ya. ada keterangan kurang tepat, coba lagi. Ya. Akan diklik di sini, jawabannya benar, maka bisa next. Seperti itu, Pak. Ya. Itu media saya. Nah, jadi di proses pembelajaran ini bisa saya berikan sebagai pelengkap LKPD sih, Pak. Jadi mereka diskusinya via nanti di LKPD mereka diskusi via WhatsApp. Kalau yang ini media ini untuk pembelajaran di luar jam, Pak. Jadi untuk mengingat kembali atau istilahnya ya latihan. Jadi di proses pembelajaran itu mereka menjawab dengan LKPD. Apa bekerja di LKPD, kemudian mereka men-share hasil kerja mereka di Google Classroom. Kemudian setelah mereka share dari waktu yang ditentukan, jadi mengerjakan LKPD 30 menit dari 2 permasalahan yang saya berikan. Untuk LKPD-nya seperti ini, Pak. Ya, coba Pak Made tampilkan LKPD-nya. Ini, Pak. Ya. Maaf. Jadi LKPD-nya kalau bisa. Ya. Terlihat, Pak, LKPD saya, Pak? Ya, terlihat. Oke. Jadi karena mereka kan sudah mendapat konsep, awalnya konsep turunan itu kan dari garis singgung yang diajarkan di materi sebelumnya, yaitu trigonometri. Jadi mungkin di sini cuma mengingatkan kembali mengenai konsep gradien garis singgung suatu kurva itu dapat diperoleh dengan turunan pertama, Pak. Untuk jadi gradiennya. Ya. Jadi hampir sama seperti ini. Oh, itu di media sama seperti ini di media. Jadi di LKPD itu saya memberikan permasalahan berupa latihan soal, karena kan konsepnya sudah mereka dapatkan di pertemuan sebelumnya, Pak. Contohnya seperti ini, ketika dikasih absis, mereka cari koordinatnya dulu. Contohnya seperti ini, Pak. Kita lihat suatu fungsi fx sama dengan 2 sin x tambah cos x. Ditentukan kemiringan gradien garis fx absis x sama dengan pi per 4. Di sini saya tuntun mereka pertama cari koordinat dulu. Setelah cari koordinat, cari gradien tuh berarti cari turunan pertama dulu, kemudian substitusi absis. Ya. Oh, maaf, Pak, ini belum saya edit, Pak. Ini maksud saya jadi persamaan, Pak, persamaannya. Tentukan persamaan ya. Ya, ada kesalahan. Harusnya kalau kemiringan cuma perlu absis saja sama turunan. Iya. Ya, baru sadar ya, Pak. Untuk permasalahan kedua, nah ini yang mencari persamaan garis singgung. Ya. Cari koordinat, terus gradien, terus persamaan garis.
Jadi di gradient sini mereka cari turunan dulu, kemudian baru substitusi abscisnya. Iya. LKPD saya sampai situ aja sih Pak. LKPD ini yang diposting di Google Classroom. Kemudian teman-teman yang lain atau mungkin di-share di Google Meet. Iya. Yang lain itu memberikan tanggapan atau masukan untuk kelompok yang mempresentasikan. Mungkin seperti ini Pak. Itu yang mau saya lakukan di pertemuan pertama Pak. Iya. Ya, sudah cukup mungkin ya. Ya, nggih. Ya, silakan Bapak Ibu untuk memberi masukan 2 atau 3 Bapak Ibu. Silakan. Komentar atau masukan atau pertanyaan. Izin menanggapi Pak. Boleh, siap. Mohon maaf Pak, saya tidak menampilkan gambar Pak, karena ya Pak, karena berulang kali saya keluar Pak, nggak bisa nampilin video Pak, jadi wajah saya nggak kelihatan. Iya Pak, mohon maaf Pak, terkendala sinyal Pak, maaf Pak. Iya. Terima kasih waktunya. Saya ingin menanggapi tampilan atau peer teaching yang dilakukan oleh Pak Yoga. Jadi terkait pertama tadi tentang penampilan PowerPoint-nya, yang ingin saya tanyakan itu PowerPoint itu nanti di saat pembelajaran disampaikan kapan nih saat pembelajaran itu, apakah di saat persepsi, sebelum pertemuan pembahasan LKPD, apa sudah diberikan dulu sebelumnya gitu? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Rencana saya di proses pembelajaran itu kan dia menggunakan LKPD. Kemudian untuk media ini bisa mereka, kan saya akan share di Google Classroom. Mereka bisa mempelajari media ini di luar jam pelajaran sebagai pengingat. Mengingatkan konsep untuk latihan, karena kan di sana juga ada evaluasi untuk mereka sudah paham atau belum dengan materi persamaan garis singgung. Itu menurut efektif saya. Kalau misalkan dimasukkan di persepsinya kan sebenarnya adalah konsep turunan di awal itu. Jadi anak-anak kan sebelum pelajari aplikasi turunan trigonometri, mereka juga sudah mempelajari turunan trigonometri. Jadi konsep awal turunan trigonometri itu kan adalah dari gradien garis gitu. Dari gradien garis. Jadi sebenarnya anak-anak itu sudah mendapatkan, cuma mendapatkan konsepnya sudah, cuma ke aplikasi ke pemecahan masalahnya itu yang belum mereka dapatkan, karena di materi turunan trigonometri mereka kan hanya fokus pada mencari turunan pertama dari suatu fungsi itu. Jadi media itu kan tidak harus selalu dimasukkan di inti, tapi bisa digunakan anak-anak ketika di luar jam untuk memantapkan konsep mereka, untuk memantapkan pemahaman mereka dalam pemecahan masalah. Mungkin seperti itu. Pak Okta. Ya, bagaimana Pak Okta? Oke, terima kasih. Jadi dari saya tangkap hasil tanggapan dari Pak Yoga tadi, berarti siswa mempelajari atau memahami PowerPoint yang diberikan itu waktunya tidak pas jam pelajaran saat tatap muka, saat pelajaran daringnya. Berarti sebelumnya dia udah mempelajari konsep dulu, baru belajar di LKPD. Sebenarnya, jadi siswa belajar konsep dulu dari PowerPoint, jadi nanti dia saat di LKPD mengerjakan atau mengaplikasikan konsep yang dapat di PowerPoint. Seperti itu, Pak. Gini Pak, media itu kan sebenarnya kan ada bagian persepsinya juga. Itu bisa juga digunakan oleh guru untuk menampilkan di awal pembelajaran. Selain itu, kalau secara keseluruhan, media yang saya buat itu kan di sana ada evaluasinya. Evaluasinya itu juga bisa dia gunakan atau siswa itu bisa gunakan media itu untuk pemahaman konsep, untuk melatih kemampuan pemecahan masalahnya mereka di luar jam pelajaran. Di awal di media saya itu kan ada persepsi. Nah, itu bisa di awal juga Pak.
Jadi setelah dia persepsi, berikan persepsi, kemudian mungkin di media itu saya cut, tidak tampilkan di Google Meet. Kemudian saya sebelumnya sudah saya share ke LKPD ke anak-anak untuk mereka print, kemudian mereka diskusikan via WhatsApp. Seperti itu. Baik, terima kasih. Hasil kerja LKPD mereka bisa share di Google Classroom atau bisa di-share di Google Meet seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, mungkin juga Pak Okta ya. Terima kasih Pak, sudah cukup. Terima kasih Pak. Mungkin yang Ibu Julian, silakan. Satu lagi nanti biar ada yang tampil lagi ya. Jadi kita kegiatannya begitu ya, supaya malah banyak masukan gitu. Lanjut, mungkin siapa? Mohon izin Pak. Bu Diani, siapa? Saya Diani Hafsari Pak. Bu Diani. Ya, mau boleh. bertanya sama Pak Yoga untuk diskusi siswanya Pak Yoga. Pada saat diskusi siswa itu dia di grup WhatsApp nih. Ya, rencana saya di grup WhatsApp. Jadi mereka ngeprint LKPD. Dan Bapak masuk, berarti Bapak masuk juga ke masing-masing grup WhatsApp itu ya? Nih. Atau enggak dibebaskan gitu, terus nanti tinggal tampilin pada saat misalkan mereka mengalami miskonsepsi atau kesulitan, akan di grup besar lagi atau bagaimana? Jujur sebenarnya saya masih bingung untuk diskusi siswa sampai saat ini. Saya sebenarnya juga saya kadang-kadang juga bingung Bu ya. Kalau rencana saya memang via grup WhatsApp, cuma belum terakomodasi dengan baik. Kalau dia secara grup besar, otomatis kan pekerjaan kelompok satu dengan lain bisa saja mereka saling tiru gitu ya. Nah, kalau rencana saya mereka grup WhatsApp karena kelompoknya ini kan terdiri dari 6 sampai 7 orang. Mereka buat grup WhatsApp sendiri, kemudian mereka bisa share hasil percakapan mereka ke WhatsApp saya. Oh, Jadi saya tahu yang aktivitas di sana. Oh, gitu. Itu yang kalau mungkin dari Bapak Ibu punya masukan yang mungkin yang lebih efektif, saya persilakan. Karena memang karena pembelajaran daring ini kan baru, mungkin saya mengalami masalah di sana gitu. Melihat aktivitas anak-anak di dalam proses pembelajaran itu agak susah kalau lewat daring gitu. Ya, ini soalnya kan kita juga harus melihat proses diskusinya gitu. Makanya saya ingin menanyakan kalau misalnya grup WhatsApp berarti kalau misalkan kita masuk ke masing-masing grup, bayangkan kalau kita ngajar di 7 kelas. Iya, itu dia. Banyak sekali grupnya. Iya, saya rasa kayaknya mereka cukup screenshot hasil diskusi mereka ke perwakilan ketua kelompoknya mungkin yang nge-share ke saya gitu. Atau mungkin ada masukan lain dari Bapak? Kalau saya perencanaannya itu kayak mau bikin beranda-beranda di Google Classroom, Pak. Jadi kayak kayak kelompok 1 di sana ada di sana silakan komen, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kita bisa ngontrol aktivitas, tapi memang sih masing-masing kelompok bisa ngelihat temennya yang lain gitu, hasil diskusinya mereka di sana. Itu sih kelemahannya, tapi gampang dikontrol. Oh gitu, buat beranda di Google Classroom. Ya kan di Google Classroom itu kayak Facebook gitu bukan Pak? Jadi ada berandanya. Di forum. Ya, di forumnya itu. Jadi mereka diskusi gitu ya? Iya. Hasil diskusinya di post di forum. Kayak misalkan kita bikin satu, kita yang ngepost gitu. Ini tempat diskusi untuk kelompok 1. Terus yang kedua kita bikin komentar lagi diskusi kelompok 2. Jadi yang di kelompok 1 diskusi akan yang tempat diskusi itu. Ya mudah-mudahan kebayang penjelasan saya. Ya kebayang. Jadi mereka diskusinya postingnya di bagian komentarnya di postingan mereka gitu ya. Rencana saya sih seperti itu. Saya tidak tahu apakah akan efektif atau enggak. Cuman saya pernah nyoba sekali banget itu kalau nggak salah berapa minggu yang lalu. Ya memang lumayan karena saya kebetulan ngajarnya juga 5 kelas, jadi agak keteteran untuk upgrade semuanya, melihat percakapan mereka. Terima kasih atas masukannya untuk diskusi LKPD-nya ya. Ya itu loh ya. Jadi memang share gitu loh ya.
ada pengalaman dari Bapak Ibu yang lain, kemudian ketika misalkan contohnya sekarang kan Pak Yoga ya, caranya begitu, ternyata ada pengalaman yang lain lebih efektif bagaimana gitu. Kita maunya begitu memang. Ada satu lagi mungkin masukan atau saran atau pertanyaan mungkin? Belum. Kalau dari Bapak Ibu guru dosen Pak guru pamong atau guru pendamping atau guru pamong ya namanya ya? Guru pamong? Pak Ali atau Pak Bu Eni tadi? Belum ya? Ya, saya tanya Pak Yoga, jadi proses konstruknya oleh siswa itu yang mana ya Pak di pembelajaran Pak Yoga tadi? Karena konsep itu kan sudah mereka peroleh Pak sebenarnya Pak. Oh sudah ya. Jadi ini lebih ke keterampilan ya? Iya Pak. Di KD 4 berarti? Iya. Iya Pak. Oh ya. Silakan aja kalau KD 4 memang kan. Tetapi tadi Pak Yoga ingin menyampaikan bahwa kaitan antara gradien dengan turunan itu gimana? Tadi proses mengonstruksinya sehingga bahwa siswa tahu. Dari garis yang memotong kurva itu Pak di dua. Oh iya. Saya tahu. Itu kan yang mengonstruksikan Pak Yoga. Kalau siswa bagaimana? Sehingga siswa itu dengan mengerjakan LKPD itu tahu bahwa ternyata turunan pertama itu sama dengan garis singgung. Kalau yang ditampilkan Pak Yoga kan seperti presentasi gitu kan ya. Itu tadi. Tetapi proses yang dilakukan oleh siswa, jadi siswa nggak diberi, siswa tahu dengan sendirinya bahwa garis singgung itu merupakan turunan pertama. Itu di mana munculnya kalau siswa? Caranya bagaimana? Kalau karena materi ini berkaitan dengan turunan trigonometri, di awal itu sebenarnya saya tampilkan GeoGebra Pak. Jadi ada satu titik yang bisa digeser itu mendekati, itu nanti garisnya akan berupa garis singgung kan begitu Pak. Iya. Nah ketika digeser otomatis kan delta X-nya kan dia mendekati 0 gitu. Itu yang melakukan Pak Yoga atau berupa perintah-perintah begitu sehingga siswa mendapatkan hubungan itu? Oh saya Pak. Oh Pak Yoga ya. Ya memang saya memahami kalau di online ini memang untuk ideal seperti yang kita inginkan memang bisa terkendala juga ya. Sebenarnya idealnya itu siswa yang melakukan. Kalau mereka melakukan mungkin seperti Bapak katakan mereka diberikan langkah-langkah, cuma kadang-kadang anak-anak tidak familiar menggunakan GeoGebra Pak. Oh kalau itu berarti memang GeoGebranya harus anak-anak sudah familiar dulu, baru GeoGebra itu dijadikan alat, bukan Bapak membelajarkan GeoGebra. Jadi alat itu, cuma kan kendala waktu Pak karena ini anak kelas 3 kan ya, kelas 12 ya. Iya Pak. Kan mestinya di pembelajaran yang lain sudah mengenal GeoGebra sepertinya di kelas-kelas sebelumnya. Gimana? Ya itu kurang tahu Pak. Mungkin ada siswa yang sudah ada karena sebagian besar ketika saya tampilkan GeoGebra itu mereka tumben lihat nilai kesulitan. Ini kan sudah kelas 12 dan geometri itu kan sudah persamaan macam-macam kan sudah menggunakan GeoGebra seharusnya ya. Seharusnya. Tapi memang kita terkendala oleh daring ini, tapi ya sedapat mungkin memang ya, semaksimal mungkin. Tetapi pesan saya tetap yang konstruk itu siswa. Bukan kita presentasi, tetapi ada perintah-perintah, langkah-langkah sehingga siswa itu menemukan ternyatanya itu loh ya. Penyimpulannya itu oleh siswa bahwa turunan pertama itu merupakan gradien garis singgung pada titik tersebut gitu. Ya memang sulit. Jadi karena ini kan materinya setelah turunan Pak. Ya. Di awal turunan mungkin sudah ya. Iya Pak. Oh ya. Mereka dapat, cuma
Begitu selesai ketika membelajarkan turunan ya, jadi proses konstruksi harus kelihatan, bukan kita memberi. Ya. Ketika materi turunan itu baru bisa seperti yang Bapak katakan bisa dikonstruk di sana, bahwa turunan itu berasal dari gradien garis gitu. Cara geometrisnya ya. Yang langkah-langkah Pak Yoga tadi seharusnya itu yang mengerjakan siswa seharusnya. Yang pertama tadi presentasi pertama tadi lah Pak ya. Oh, itu. Baik, alangkah awal yang bagus ya, kita begitu ya. Selanjutnya nanti bolehlah sekarang siapa saja nanti untuk selanjutnya saya acak aja saya menunjuknya ya. Jadi semuanya harus siap untuk untuk hari hari Selasa besok ya. Kita pertemuan lagi Selasa besok. Sekarang siapa saja silakan yang mencoba untuk presentasi. Silakan. Satu atau dua lagi saya kira cukup lah. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Mungkin saya Dwi Jayanti Bapak. Ya. Jadi di sini saya akan mencoba bagaimana rencananya saya akan mengajar siswa. Jadi saya akan mulai. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita akan belajar mengenai subbab baru, yaitu mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, semoga kalian sudah mendownload bahan ajar yang sudah Ibu upload pada Google Classroom dan LKPD atau lembar kerja yang sudah Ibu upload juga pada Google Classroom kalian. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya untuk membuat model atau menyusun model dari sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Mohon maaf, tunggu sebentar. Saya ingin menampilkan PPT-nya. Ya, sudah tampil kok. Sudah tampil, ya. Bapak Ibu? Sudah tampil. Sudah, iya. Ya, silakan. Jadi pertama di sini adapun kompetensi dasar yang kalian akan pelajari hari ini adalah bagaimana kalian bisa menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Kemudian kalian dapat mengkonstruksi bentuk sistem persamaan linear 3 variabel serta menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Selanjutnya di sini Ibu punya gambar yaitu merupakan salah satu warisan dari leluhur kita yaitu berupa pertanian, yaitu juga ada sistem subaknya. Jadi itu adalah suatu sistem irigasi perairan di Bali dikenal dengan subak. Jadi kalian harus mengenal itu dan selalu mengingat itu. Nah, bagaimana sih salah satu permasalahan yang bisa kita kaitkan dengan sistem persamaan linear 3 variabel adalah bisa kalian lihat. Jadi Pak Kadek memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Ada 3 pupuk yang harus disediakan yaitu urea, SS, dan TSP. Ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan para petani agar hasil panen menjadi maksimal. Jadi diberikan di sana harga tiap-tiap pupuk adalah 75.000, 120.000, dan 150.000. Pak Kadek membutuhkan sebanyak 40 karung untuk sawah yang ditanami padi. Pemakaian
pupuk urea itu 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan Pak Kadek untuk membeli pupuk adalah 4.020.000. Jadi permasalahannya berapa karung yang harus disediakan Pak Kadek untuk persawahannya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita bisa menerapkan konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, pertama, bagaimana sih menyusun model persamaan dari persamaan sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan kontekstual. Nah, sekarang ayo dicermati. Model matematika merupakan penyederhanaan permasalahan-permasalahan nyata ke dalam bentuk pernyataan matematika. Di SMP kalian sudah pernah mempelajari sistem persamaan linear 2 variabel dan bentuk aljabar. Di sana kalian sudah diajarkan bagaimana memisalkan sesuatu dari masalah menjadi sebuah variabel. Pada pembelajaran hari ini kita akan memisalkan yang pertama, saya mulai dari jenis pupuknya. Jadi misalkan X adalah jenis pupuk urea dan Y merupakan jenis pupuk SS, Z adalah banyak jenis pupuk TSP. Nah, pada LKPD kalian itu juga Ibu sudah memberikan salah satu permasalahan yang nanti bisa kalian diskusikan bersama teman-teman. Jadi bersama teman-teman dan kalian bisa memisalkan dari permasalahan itu variabel yang ingin kalian gunakan untuk pemisalan dari permasalahan yang sudah Ibu berikan pada LKPD. Nah, untuk itu, jadi kalian bisa mengerjakan itu bersama teman-teman. Selanjutnya, rencana saya, Pak, jadi setelah saya memberikan LKPD, jadi akan saya memberikan kesempatan siswa untuk mengerjakannya. Jadi rencananya itu adalah menggunakan seperti Google Meet gitu, Pak. Jadi nanti yang saya sajikan tadi itu akan saya sampaikan ke siswa. Kemudian kan sebelum pembelajaran hari ini itu saya sudah mengupload bahan ajar serta LKPD-nya. Jadi saya akan tampilkan LKPD saya. Jadi LKPD saya seperti ini. Jadi permasalahan 1, jadi ini akan saya upload sehari sebelum saya mengajar. Gimana? Ya, jadi sudah saya tampilkan. Apakah sudah bisa terlihat? Ya, sudah. Ya, jadi di sini permasalahannya itu kan tadi saya sudah sempat menjelaskan pemisalan dari Pak Kadek tersebut. Nah, setelah itu saya sudah memberikan gambaran bahwa sistem persamaan linear variabel itu merupakan awalnya itu merupakan bagaimana siswa itu dapat mengkonstruksi bentuknya. Jadi bagaimana menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari suatu permasalahan kontekstual. Jadi LKPD yang saya buat itu seperti ini, Bapak. Jadi saya menyampaikan suatu permasalahan, kemudian saya membantunya seperti memberikan kesimpulan bahwa Sari membeli 2 kg apel, 2 kg jeruk, 1 kg pir gitu. Nah, disinilah kesempatan siswa untuk dia memisalkan dari memisalkan dari variabel. Jadi dari permasalahannya, jadi apel misalkan itu saya memberikan kebebasan siswa untuk memisalkan. Kemudian baru di sini menghubungkan antara pemisalan dengan yang di atas ini, Pak. Jadi yang Sari membeli apa-apa saja dan mengganti apel itu menjadi sebuah variabel gitu. Misalkan di sini nanti siswanya akan mengisi 2x, misalkan kalau jika dia misalkan apel itu x, jeruk itu y, pir itu z gitu, Pak. Ya, jadi setelah mereka membuat ini, maka ketiga persamaan tersebut bersama-sama akan bentuk sistem persamaan menjadi model matematika dari permasalahan. Jadi mereka di sini akan menulis ulang seperti itu. Jadi itu yang saya inginkan dari siswa saya. Ya, kemudian nanti setelah beberapa waktu gitu, misalkan berapa menit, ini kan
tidak terlalu lama Pak ya, membutuhkan waktu dia menulis seperti ini mungkin sekitar 10 menit gitu. Jadi ini LKPD-nya bisa dikerjakan sendiri, kemudian saya akan membahas secara daring gitu. Jadi bagaimana apa yang kalian dapatkan dari LKPD seperti itu. Baru kemudian saya lanjutkan dengan PowerPoint saya gitu. Jadi PowerPoint-nya nanti setelah mereka bisa, jadi hasilnya saya akan tampilkan lagi PowerPoint-nya. Sebentar. Baru akan sini. Setelah dia mendapatkan bentuk yang tadi di LKPD, baru akan saya giring mereka untuk mendapatkan ini. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana, nah dari pengerjaan LKPD, menurut kalian seperti apa sih sebenarnya sistem persamaan linear 3 variabel tersebut gitu. Setelah itu baru akan saya tampilkan ini. Jadi ini definisinya bahwa sistem persamaan linear 3 variabel adalah merupakan sistem persamaan linear yang melibatkan 3 variabel yang berbeda. Kemudian adapun bentuk umumnya adalah seperti itu gitu. Jadi itu Bapak yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada saran dari Bapak Ibu, dari Bapak dan juga Bapak Ibu sekalian, saya persilakan. Ya, silakan. Izin menanggapi ya Pak. Pak, siapa ya? Okta Andika Pak. Gusti Komang. Okta Andika. Oh ya, silakan Pak. Bisa ditampilkan lagi PowerPoint-nya Ibu Dwija yang isi gambar ya, gambar subak itu ya. Oh, gambar subak. Subak ya, menarik dari subak ya. Ya, silakan. Ya, sudah Pak Okta. Masih belum tampil di ya. Belum. Sebentar. Saya ulangi. Sudah Bapak Okta? Masih proses Bu, sebentar lagi. Oh iya. Sudah Bu. Sudah ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini gambarnya Ibu mengatakan tadi bahwa gambar yang diberikan jadi ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita dalam dunia pertanian itu ada yang kita kenal dengan sistem subak kan seperti itu. Tapi di sini tidak ada kaitannya saya lihat tentang permasalahan Mbak Ibu dengan gambar subaknya gitu loh. Jadi ya sebagai siswa kan anggap ya siswa ya, saya bingung jadinya kalau apa kaitannya gambar yang Ibu berikan dengan permasalahan tentang tadi gitu. Lebih pas mungkin kalau ini apa ya tadi ya masalahnya ya pupuk ya. Ya lebih baik gambar itu yang ditampilkan Bu. Jadi lebih ngena kayaknya. Terima kasih. Gitu. Ya baik. Ya sebelumnya ini gambar ini saya gunakan sebagai apersepsi dalam bahan ajar Pak Okta. Jadi biar ada kaitannya antara bahan ajar yang saya buat sama niat saya sih seperti itu. Terima kasih atas sarannya. Jadi nanti bahan ajar saya itu saya sudah menjelaskan sistem subak seperti apa. Kemudian jadi subak itu merupakan salah satu warisan leluhur. Kemudian saya kaitkan dengan pertanian. Generasi sekarang itu kurang sepertinya minatnya menurun pada pertanian. Jadi hal itu disebabkan karena merasa saya bisa tampilkan bahan ajar saya ya. Tunggu sebentar. Jadi mungkin ya, jadi nanti di sini dengan demikian, jadi untuk memperhitung modal dan kebutuhan pupuk, jadi dari situ Pak Okta. Bisa dilihat, Pak Okta. Iya sih, mungkin dari PPT saya memang nggak nyambung jadinya sama permasalahannya ya. Iya. Belum kelihatan, ntar. Saya belum kelihatan.
Bapak Ibu yang lain apakah sudah? Kalau menurut saya kalau memang itu terpisah, lebih baik dibuat terpisah aja, Bu. Oh slide-nya. gitu, iya iya. Eh, Iya iya. Kalau memang itu Ibu gunakan sebagai persepsi, lebih baik gambar itu dipisah aja dengan permasalahan tadi, Bu. Jadi ada baiknya Ibu menampilkan kalau memang masalahnya tentang pupuk ya. Jadi kalau memang sebagai siswa bingung loh, sudah bingung. Oh iya. Itu Iya. ya. Jadi menurut saya sih seperti itu. Iya. Terima kasih. Mungkin ada saran dari Bapak nih. Terima kasih Pak. Iya iya. Ibu. Ya terima kasih. Ya terima kasih Pak Okta atas sarannya. Nanti akan saya perbaiki untuk perbaikan dari nanti saat saya mengajar. Terima kasih Pak Okta. Ya, lanjut. Mungkin 1 atau 2 lagi. Masukan atau pertanyaan? Ya dengan begini kan Bu Niluh panggilannya Bu Dwi Jayanti atau Dwi Jayanti atau kan bisa tahu Dwija ya. saja. Ternyata ada yang perlu diperbaiki selain itu tadi memang menampilkan subak bagus ya, sangat bagus. Akan lebih bagus memang subak itu dikaitkan dengan sistem persamaan linier 3 variabel ya, oleh salah ya. Iya, iya Bapak. Itu jadi antara gambar dengan dengan pembelajaran itu sambung. Tapi itu sudah kemauan yang bagus, Bu. Iya, Bapak. Mungkin ada lagi satu lagi apa dari Bapak Ibu yang lain masukan atau pertanyaan sebelum saya memberi penguatan mungkin. Bu Leli Parwati. Silakan Bu Leli. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Ibu, saya ingin menanyakan untuk evaluasinya seperti apa ya Bu? Nanti rencana saya di Pelaksanaan akhir evaluasi setiap ya nanti di akhir pembelajaran setelah siswa bisa mampu memberikan kesimpulan seperti itu Bu, nanti saya akan upload soalnya melalui Google Classroom dan siswa akan menjawabnya secara online. Saya memberikan kesempatan siswa karena di sekolah saya biasanya itu matematika itu batasnya sampai sore Bu, sekitar jam 3 gitu. Jadi saya akan berikan kesempatan siswa untuk membuatnya kemudian mengupload atau bisa menjawab langsung secara online seperti itu. Berarti menggunakan Google Form seperti itu ya? Iya. Oh, iya Ibu, terima kasih. Iya, terima Ya, kasih mungkin Ibu. dari saya ya. Iya Bapak. Yaitu tadi dari dari Pak Okta tadi sudah terima ya maksudnya ya. Iya. Kemudian saya terima, tentang kalau sudah mengonstruk konsep latihan gampang lah bisa melalui Google Form atau yang lain ya. Itu. Iya. Yang kita intinya itu sebenarnya di pengonstruk suatu konsep. Dan Ibu tadi sudah menampilkan bahwa ternyata dari contoh-contoh itu ternyata siswa memahami bahwa yang kita kerjakan itu adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Ya. Ada yang diperbaiki Bu, yang itu konsep penting ya, jangan sampai salah konsep. Ibu tadi mengisi apel sama dengan titik-titik. Oh iya, sama dengan iya. Itu sebentar saya salah konsepnya bagaimana? Apel sama dengan titik-titik, apel sama dengan X misalkan. Iya. Itu boleh apa enggak? Kemudian selain apel tadi pupuk sama dengan Y misalkan. Iya. Jadi saya merencanakan itu memisalkan apel itu sebagai suatu variabel misalkan X gitu. Itu yang ingin saya ingin berikan, tapi penyampaiannya mungkin saya agak susah bagaimana biar tidak salah konsep. Bapak mohon pencerahannya. Yang maksud saya bahwa apel sama dengan X itu sudah benar atau belum konsepnya? Konsep variabel. Pemisalan apel sama dengan X misalkan. Memisalkan suatu sama dengan X. Bu Nipu tuh Ratna coba. Apa mungkin kebalik? X gimana? Sebagai apel. Iya, saya kebalik Bapak. Belum. Bu Nipu tuh, Bu Nipu tuh coba. Coba.
Silakan diaktifkan Buni Putu. Buni Putu. Bu Dija tadi memisalkan apel sebagai X itu gimana? Apel sebagai X dimisalkan jika apel itu sebagai X, jika buah apel boleh nggak? X, menurut saya bisa Bapak. Boleh. Oh, luar ya. Mungkin ini Pak. Pak ya, Pak Yusa gimana? Banyak apel. Nah, seharusnya banyak apel ya. Oh iya, jumlah berupa bilangan. Kalau apel kan bukan berupa bilangan. Variabel itu berupa bilangan banyak apel, harga apel, gitu. Ya, enggak bisa. Foto sama Bu juga. Jadi nanti kalau ketemu X cuma dengan setengah, berarti setengah apel. Maksudnya apa setengah apel itu? Oh iya Bapak, ya mungkin saat iya banyak apel ya, nanti saya akan revisi. Harga apel, berat pupuk, harus menyatakan suatu kita semestanya itu bilangan real ya. X itu merupakan bilangan real ya. Kalau banyak tentunya bilangan bulat ya. Tetapi berupa bilangan, bukan berupa suatu benda. Nah itu loh ya. Nah, dengan baik Bapak. Kita jadi tahu kan dengan begini, oh ternyata ada yang perlu diperbaiki. Ada yang salah penyampaian. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Ya, ini untuk pertemuan pertama ini saya kira cukup dulu bagaimana ya? Atau ada satu lagi yang mau presentasi? Gimana? Atau terserah saya ikut aja. Tapi cukup apa enggak waktunya? Cukup ya? Sampai jam 9. Jam 9. 20 menit. Cukup ya. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Siapa? Ayo. Selamat pagi Bapak. Boleh, selamat pagi Pak Tirta ya. Mohon izin juga untuk teman-teman ini kalau bisa saya minta waktunya untuk sekali aja lagi gitu. Ya, boleh. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi setelah kurang lebih 2 minggu libur, di mana pertemuan terakhir kita sudah berbincang mendiskusikan mengenai materi fungsi eksponen, di mana sudah kita pelajari tentang sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan beranjak ke fungsi eksponen, di mana kita akan mempelajari sifat-sifat fungsi eksponen dan mencoba menggambar fungsi eksponen. Pada LKPD dan bahan ajar yang sudah Pak share di LMS, dan Bapak harap sudah kalian download. Ya, silakan. Belum muncul. Ya, baru di-share. Ya. Apakah sudah muncul LKPD-nya? Pada anak-anak, apakah sudah muncul LKPD-nya? Sempat nggak Pak? Sudah Bapak. Ya. Kita kadang buka, kadang enggak. Ya, sudah. Sudah ya, sudah. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang tahapan-tahapan dalam menulis grafik fungsi eksponen yang tentunya diberikan dalam LKPD ini. Kemudian kita akan menemukan sifat-sifat grafik fungsi eksponen. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengambil interval X tertentu, kita dapat menggambar fungsi Y sama dengan K kali A pangkat X, di mana A lebih dari 1 pada koordinat kartesius. Kemudian yang kedua, kita akan menggambar fungsi Y sama dengan K kali A pangkat X, di mana A terletak di antara 0 sampai 1 pada koordinat kartesius. Kemudian kita akan menemukan sifat-sifat dari masing-masing grafik yang sudah kita gambar.
Jadi pertama kita akan memberikan persepsi atau penerapan dari fungsi eksponen itu sebenarnya apa yang bergunanya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya dalam perkembangan kurva pertumbuhan bakteri, di mana terdapat bentuk kurva eksponensial fase pada kurva pertumbuhan bakteri tersebut. Kemudian untuk menggambar grafik, Bapak rasa kalian di SMP sudah pernah menggambar grafik persamaan garis lurus, yaitu langkah-langkahnya hampir mirip dengan menggambar grafik fungsi eksponen. Yaitu yang pertama kita menentukan dulu, misalkan minta adalah gambarlah grafik fungsi eksponen fx sama dengan setengah pangkat x untuk interval x min 2 sampai 3, di mana x-nya kita ambil bilangan bulat. Jadi kita buat dulu pasangan koordinat fx, di mana kita peroleh ada 6 pasangan koordinat dari negatif 2,4, negatif 1,2, 0,1, 1,5, 2,4, dan 3,8. Kemudian masing-masing pasangan koordinat itu kita gambar di bidang kartesius atau kertas berpeta, di mana sumbu X kita buat sejak interval yang ditentukan sebelumnya, kemudian pada sumbu Y-nya nilai dari koordinat masing-masing pasangan koordinat yang sudah kita peroleh. Sehingga diperoleh nanti grafiknya seperti berikut. Kemudian grafik yang kedua, yaitu kita akan mengambil bentuk fungsi eksponen untuk bilangan pokok A yang kurang dari yang terletak di antara 0 sampai 1. Di mana kita akan menggambar, contohnya kita akan menggambar grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x, yang terletak juga kita buat x-nya dalam interval yang sama dengan contoh yang sebelumnya. Di mana kita peroleh juga tabel pasangan koordinat yang pertama sebelum menggambar grafik. Ada 6 pasangan koordinat, min 2,5, min 1,5, 0,1, 1,2, 2,4, 3,8. Kemudian itu digambar di bidang kartesius. Kemudian, mohon maaf, ini ada kesalahan pengetikan. Harusnya 2 pangkat X. Nah, kemudian masuk ke LKPD. Jadi untuk mengingat kembali proses menggambar grafik X fungsi eksponen tersebut, Bapak berikan permasalahan berupa menggambar grafik yang bisa didiskusikan dalam kelompok. Kemudian nanti kalian diminta untuk menemukan sifat dari grafik fungsi eksponen tersebut. Di sini Pak menyediakan media berupa GeoGebra online yang bisa dilihat di layar, di mana di layar tersebut, di media tersebut kalian bisa menentukan dulu, mengubah-ubah nilai A dan nilai K yang menjadi koefisien dari grafik fungsi eksponen tersebut. Jadi kalian bisa mengkonstruksi A. Yang pertama sesuai suruhan di LKPD adalah kalian buat A yang terletak di antara 0 sampai 1. Jadi A-nya kita buat dalam bentuk bilangan desimal yang kurang dari 1. Ya. Dikonstruksi sedemikian hingga ini bisa di zoom juga dengan scroll mouse. Itu yang pertama. Terus kemudian untuk tugas selanjutnya, untuk membantu kalian menemukan sifat-sifatnya, kalian konstruksi nilai A untuk A yang lebih dari 1. Kalian lihat bagaimana bentuk grafiknya. Kemudian ketika sudah mencoba bereksplorasi di sini, sediakan uji pemahaman di bagian bawah. Jadi ini bisa dijawab untuk mengecek pemahaman kalian bahwa apakah sudah memahami tentang sifat grafik fungsi eksponen. Jadi kalau jawabannya benar, dia akan centang hijau semua, artinya jawaban yang kalian pilih sudah benar. Jadi Pak sediakan 6 soal untuk menguji pemahaman kalian. Nah, ketika sudah memahami grafik fungsi eksponen berdasarkan contoh-contoh
atau eksplorasi yang kalian lakukan di lembar kerja ini, kalian lanjut ke LKPD, kalian buat kesimpulan mengenai titik potong sumbu Y, mengenai kemonotonan grafik dan garis asimtot yang menjadi batas grafik. Kalian buat kesimpulan dengan diskusi dengan teman kelompok kalian. Nah, itu pengerjaan LKPD-nya. Jadi sekarang Pak minta kalian untuk membentuk grup WA, untuk berdiskusi mengenai LKPD ini. Pak berikan waktu 20 menit untuk berdiskusi, kemudian jika sudah, bisa kalian presentasikan melalui halaman web meeting ini. Berarti untuk proses diskusinya Bapak bisa saya skip ya? Ya, karena kan tidak munculkan ya. Kemudian untuk tadi saya anggap sudah presentasi Pak Ya. Sudah presentasi ya. Oke, berarti sekian presentasinya tadi dari teman-teman sudah memunculkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Jadi kita bisa simpulkan bahwa penyimpulannya bahwa titik potong sumbu Y untuk grafik Y sama dengan K kali A pangkat X kurang dari, untuk A ada kurang dari, lebih dari 0 kurang dari 1, itu titik potong sumbu Y-nya adalah 0,1. Kemudian untuk nilai X1 lebih dari X2, maka adalah nilai Fx1-nya kurang dari Fx2. Jadi sebenarnya sudah muncul di bagian materi jika kalian teliti bahwa ketika nilai X-nya lebih dari X yang lain, maka Fx-nya justru menjadi kurang dari seperti itu. Kemudian untuk sifat selanjutnya yaitu garis asimtot. Untuk bentuk grafik K kali A pangkat X, nanti garis asimtot yang menjadi batas dari kurvanya itu adalah sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Jadi itu untuk fungsi Fx sama dengan K kali A pangkat X, di mana A kurang dari 1 dan lebih dari 0. Kemudian untuk A yang lebih dari 1, titik potongnya gimana? Harusnya tadi setelah hasil diskusi di presentasi kelompok, kita bisa simpulkan bahwa titik potong sumbu Y-nya juga sama di 0,1. Yang berbeda adalah untuk X lebih 1 lebih dari X2, maka diperoleh Fx1-nya itu juga lebih dari Fx2, sehingga di grafik dikatakan monoton naik. Jadi semakin besar X, nilai Fx-nya juga semakin besar. Apakah terus garis asimtotnya gimana? Garis asimtotnya adalah sama, yaitu di garis X sama dengan 0 atau sumbu Y. Nah, sekarang Pak berikan kesempatan kalian untuk bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke bagian kuis. Sudah Pak sediakan untuk uji pemahaman kalian. Kuis di LMS SMA 1 Melaja ID. Ya, lanjut aja Pak. Setelah kuis apa yang dilakukan? Setelah kuis misalnya ya. Baik Pak, setelah kuis berarti sudah penutup Pak. Sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Iya. Ya, gitu ya. Ya, bagus. Silakan 1 atau 2 saja ya dari Bapak Ibu memberi masukan atau tanya atau yang lainnya, silakan. Ayo, apa yang siapa? Saya Pak Susiswo. Oh iya Pak Ali. Monggo Pak Ali. Ya, mungkin hanya sedikit hal yang perlu diperhatikan ya. Pak Tirta, dalam penulisan bilangan berpangkat ya, jadi kalau bilangan dasarnya pecahan, itu seharusnya diberi kurung ya. Jadi tadi saya lihat setengah pangkat X, kemudian sepertiga pangkat X, itu setengah dan sepertiganya, itu seharusnya diberi kurung. Karena kalau tidak, itu seakan-akan jadi pangkat hanya satu pangkat X per 3, 1 pangkat X per 2 gitu. Atau kalau perlu karena pembilangnya 1, mungkin pangkatnya ditaruh di bawah saja juga nggak apa-apa itu. Jadi saya kira itu perlu ya. Jadi biar tidak ada salah persepsi. Kemudian yang kedua penulisan indeks ya. Jadi misalkan X1 dan X2
Nah, maka 1 dan 2 itu sebaiknya ditulis di bawahnya. Kita bisa pakai question editor itu ya. Jadi biar tidak sejajar ya antara X dan 1, X dan 2 itu, karena 1 dan 2 itu indeks, harusnya letaknya agak bawah sedikit gitu ya. Mungkin itu cara penulisan. Kemudian yang diterangkan tadi sebenarnya banyak sekali ya. Apakah itu ditayangkan di semacam PPT gitu atau gimana Pak Tirta? Apa enggak sebaiknya ya gimana Pak Tirta? PPT-nya belum saya buat Pak. Jadi saya buat dalam bentuk materi ajar aja secara terpisah dalam bentuk handout. Itu jadi satu dengan pertemuan sebelumnya. Seperti ini. Pemikiran saya seperti ini Pak. Kalau misal dibuat PowerPoint juga saya memberikan materi untuk pertemuan 2 ini cuman memberikan langkah-langkah menggambar saja untuk mengingatkan siswa tentang langkah gambar grafik fungsi eksponennya Pak. Selebihnya saya mencoba memberikan kesempatan siswa untuk bereksplorasi di media yang sudah saya buat. Jadi proses menggambarnya hanya untuk memberikan kebermaknaan untuk belajar menggambar grafiknya gitu Pak. Sementara untuk menemukan sifatnya, saya lebih menggunakan eksplorasi di media GeoGebra-nya ini Pak, seperti ini. Ya, itu dituangkan di mana Pak? Di Google Classroom atau di kebetulan sekolah kami punya LMS sendiri Pak, pakai Moodle. Ya bagus. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Mungkin teman-teman di sekolah lain juga pakai LMS yang sama. Pakai domain belajar ID seperti ini. Sementara belum saya pasang di LMS Pak, karena takutnya ada revisi yang banyak. Jadi biar sekali aja nanti pada saat penerapan. Kalau sudah direvisi baru saya mau aplikasikan ke LMS-nya Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Tirta, itu aja masuk. Terima kasih Pak Ali. Karena waktunya tinggal 4 menit, saya ngomong beberapa aja ya. Ya sudah bagus mulai dari contoh-contoh, kemudian yang menyimpulkan itu adalah siswa ya. Jangan sampai kita yang memberi, tetapi tetap siswa itu yang menyimpulkan. Boleh jadi suatu konsep itu memang seringkali dimulai dari contoh-contoh. Siswa nggak tahu dulu nggak apa-apa. Jadi tidak tahu-tahu langsung kalau fungsi begini berpotongan dengan sumbu X begini, nggak usah, contoh-contoh dulu, baru dari contoh itu siswa memperhatikan, ternyata grafik yang begini-begini itu memotong sumbu X di bla 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 dan seterusnya. Itu proses penyimpulannya adalah siswa. Segera penekanan dari saya itu saja. Untuk selanjutnya itu hari Selasa ya, kita pertemuan lagi. Semuanya harus siap itu ya. Nanti saya tunjuk aja, karena kalau diurutkan nggak akan selesai nanti ya, nggak akan bisa semuanya tampil. Sehingga semuanya siap saja, saya tunjuk. Mudah-mudahan mulai pertemuan besok itu sudah banyak yang maju. Ini alhamdulillah pertemuan pertama sudah 3 yang maju. Dari 3 ini Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan kita itu arahnya kemana ya, begitu. Saya kira sudah bisa lah mendapatkan arahnya itu ya, dari web meeting yang kita lakukan, juga dari PPG secara keseluruhan ya. Itu. Saya kira itu saja. Kita ketemu lagi besok Selasa, lupa saya jam 7 kalau nggak salah ya besok. Iya Bapak, jam 7 WIB. Ya, izin bertanya Bapak. Kesehatan ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu besok dalam acara yang lebih baik lagi, lebih menyenangkan lagi. Dari saya sekian dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak.